Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terendah Suyadi Nats. Saya yakin dan percaya bahwa Anda semua di sana sedang menonton YouTube saya ini dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga kita semua tetap dijauhkan dari segala bala, baik bala yang dalam bentuk penyakit, bala dalam bentuk fitnah dari orang lain, masuk bala dalam bentuk pikiran yang selalu kotor. Jadi pikiran yang selalu kotor itu salah satunya adalah koruptor. Kini ada pada video kali ini saya akan mengulas sedikit saja lagi seperti biasa, masih berhubungan lagi dengan apa yang dilakukan oleh KPK, yaitu dengan OTT-nya Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Profesor Nurdin Abdullah yang disinyalir melakukan tindak pidana korupsi. Oke, mungkin saya tidak heran, juga tidak begitu aneh ketika seorang pejabat, ketika seorang pemimpin sebuah daerah, baik deh bupati, wali kota, gubernur sekalipun, dan bahkan presiden sekalipun, kalau seandainya memang ada kenyataan mereka melakukan sebuah kesalahan, atau katakanlah kesalahan ini adalah sebuah korupsi yang dia lakukan. Kenapa? Pada video kali ini saya coba untuk memberi judul video ini adalah Koruptor adalah Kita. Oke. Memang kalau pemirsa semua melihat judulnya Koruptor adalah Kita, tentu pikiran Anda semua akan menyangkal bahwa Anda adalah koruptor, bahwa kita adalah koruptor. Ini saya akan melihat atau memaparkan kenapa koruptor itu adalah kita. Karena kita tahu bahwa awal sebab daripada koruptor itu melakukan kegiatan korupsinya itu adalah dipicu oleh keinginannya untuk memenuhi kehendak rakyat. Oke, kita mulai dari awal. Koruptor itu adalah rakyat dulu. Ketika dia belum menjadi pejabat, dia adalah seorang warga biasa atau warga masyarakat dengan profesinya masing-masing. Ada yang berprofesi dia sebagai kontraktor, ada dia yang berprofesi sebagai dosen ataupun sebagai guru, ada yang berprofesi itu sebagai preman di masyarakat, juga ada yang berprofesi segala macam, mungkin ada yang pensiunan dan lain sebagainya. Dan mereka semua adalah rakyat. Kemudian proses di dalam kehidupan para profesional itu muncul di kepalanya ketika ada pencalekan ataupun pencalonan sebagai kepala daerah di semua tingkatan. Nah, ketika terjadi keinginan di kepala para profesional tersebut yang notabene adalah rakyat biasa, mereka masuk kepada sebuah sistem yang dilakukan oleh partai politik melalui sistem rekrutmen partai politik. Untuk mengetahui sistem perekrutan di partai politik ini mempunyai berbagai macam peraturan-peraturan yang harus dipenuhi oleh para masyarakat, oleh para rakyat yang punya keinginan untuk menjadi pejabat, atau katakanlah pejabat yang itu ada pejabat yang paling banyak diminati adalah sebagai anggota legislatif. Nah, ketika dalam pencalonan anggota legislatif ini, tentu para rakyat biasa yang menginginkan menjadi legislator, mereka harus mendaftar di partai politik. Nah, ketika mendaftar inilah terdapat sejumlah aturan-aturan yang mana mereka yang ingin bergabung ke partai tersebut
harus menyumbangkan sejumlah flus untuk sebagai kontributor, dengan alasan bahwa rakyat yang baru datang yang ingin mencalonkan diri itu adalah bukan pengurus partai dan juga tidak menghidupkan partai, sehingga ketika dia mau mencalonkan diri melalui partai tertentu, maka mereka harus memberikan sejumlah uang sebagai kontribusi kepada partai agar bisa rakyat tersebut berkompetisi di partai tersebut untuk mencalonkan diri, baik sebagai anggota legislatif apalagi sebagai calon kepala daerah. Dari masing-masing tingkatan ini mereka harus mengeluarkan sejumlah uang yang juga berbeda. Jika seandainya yang diinginkan adalah sebagai legislator tingkat daerah tingkat 2, maka dia akan menjumlahkan uang sesuai dengan tingkatannya. Dan ini sangat berbeda di setiap tingkatannya. Dan bagaimana jika seorang rakyat tersebut yang ingin mencalonkan diri tidak mau membayar? Bisa dipastikan mereka tidak bisa ikut kompetisi di dalam persaingan untuk menjadi anggota legislator di partai tersebut. Karena mereka beralasan mereka adalah penumpang yang hanya siap ikut ketika akan ada festival. Sementara ketika festival itu belum ada, mereka tidak muncul di partai sekalipun. Memang ada sebabnya, ada sedikit kata wajar ketika mereka itu dimintai sejumlah kontribusi berupa uang ataupun berupa yang lain-lainnya. Dan itu baru untuk masuk kepada calon anggota legislatif, baru pada pendaftaran saja melalui partai tersebut agar nama kandidat masuk di dalam partai tersebut. Dan setelah mereka masuk, nah tentu mereka akan mengeluarkan sejumlah dana lagi, sejumlah dana yang justru kemungkinan atau mungkin dapat dipastikan bisa 3 atau 4 kali atau bahkan 5 kali lipat daripada uang kontribusi yang diberikan kepada partai untuk dia mencalonkan diri di partai tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena masing-masing calon anggota legislatif ini, mereka harus mengeluarkan pundi-pundi keuangan masing-masing untuk mendongkrak namanya masing-masing. Karena mereka meskipun berada dalam satu partai, mereka itu berkompetisi masing-masing, sehingga logistiknya pun masing-masing lagi. Kadang tak menutup kemungkinan di antara satu partai, satu dapil, mereka saling bersaing. Dengan bersaing bukan hanya bersaing dalam sisi visi misi saja, tapi juga bersaing dalam bentuk uang, seberapa besar mereka memberi kepada rakyat untuk mau memilih mereka. Dan ini merupakan satu hal yang memang benar-benar terjadi. Persaingan itu bukan cuma dalam eksternal, akan tetapi di internal partai sendiri yang akan lebih luar biasa persaingannya. Dan semua itu merupakan hitungan-hitungan uang yang harus dikeluarkan oleh masing-masing kandidat. Katakanlah seorang calon anggota legislatif, dia harus mencetak kartu nama, mencetak untuk spanduk-spanduk, mencetak untuk sejumlah pamflet mungkin yang juga berbayar dengan pemerintah kota. Itu sudah jumlah uang yang luar biasa. Dan itu belum cukup. Kenapa? Karena rakyat meminta hal yang lain lagi. Mereka tak pernah ingin memberikan suaranya tanpa kita memberikan sesuatu kepada rakyat. Dan ini merupakan hal yang real. Rakyat tidak akan memberi suara kepada calon anggota legislatif karena mereka membutuhkan sesuatu yang bisa dia minta. Ini juga merupakan pengalaman real yang saya pernah lakukan. Saya melakukan sosialisasi ketika saya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD provinsi, tapi gagal karena setiap kali saya melakukan sosialisasi, masyarakat yang ditanya atau yang dipinta adalah uang. Dan hal yang seperti inilah yang memicu untuk tetap korupsi itu menjadi bagian daripada diri kita. Kenapa? Yang memulai korupsi itu justru dari masyarakat
yang mencalonkan diri juga dari masyarakat. Makanya tidak terlalu aneh ketika saya membuat judul untuk video ini adalah korupsi adalah kita. Oke, proses berikutnya tentu mereka yang keinginannya kuat, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dana agar mereka bisa memenangkan suara rakyat dengan memberikan sejumlah rupiah. Dan tidak untuk kemungkinan ini persaingan akan menjadi sengit, terlebih lagi ketika orang itu merasa menjadi tokoh masyarakat tapi lemah dalam sisi finansial. Dan disinilah faktor korupsi lain yang bisa terjadi. Sang calon yang merasa tokoh dan merasa mampu akan tetapi lemah dalam sisi finansial dan mereka kepingin sekali menjadi pejabat tersebut, mereka mengetuk pintu-pintu para kontraktor, pintu-pintu para pengusaha agar mereka bersedia memberikan bantuan sejumlah rupiah untuk pencalonan dirinya. Nah, disinilah ketika para tokoh masyarakat yang mencalonkan diri dan merasa tidak mampu dalam sisi finansial, mereka mengetuk pintu para pengusaha, dan kebanyakan pengusaha itu adalah taipan-taipan yang mempunyai uang banyak dan banyak yang mulus. Para pengusaha tersebut memberikan bantuan dengan tentu dengan sebuah perjanjian yang mungkin tertulis, ada juga yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis, sehingga mereka memberikan bantuan agar sang kandidat yang sudah menghilangkan rasa malunya mengetuk pintu pengusaha untuk meminta bantuan untuk pencalekannya, sehingga ketika dia mencalonkan diri dengan uang yang didapat dari para kontraktor tersebut atau dari para investor politik tersebut, dia berikan kepada masyarakat karena masyarakat itu yang dipintanya. Misalkan satu suara 100.000 rupiah kali sekian puluh ribu suara, dan ternyata jadi. Dan setelah jadi, tentulah sang anggota legislatif tersebut telah terbelenggu kepalanya dengan uang investor yang dia minta dari para pengusaha di sekitar dia. Dan ketika dia jadi, tentu tidak bisa terlepas begitu saja. Minimal uang yang diberikan para pengusaha tersebut dikembalikan, itu sangat minimal sekali. Tapi yang lebih maksimalnya adalah sang legislator tersebut setidak-tidaknya dalam satu sesi proyek maupun APBD kabupaten kota ataupun provinsi, terlebih lagi APBN, ini masing-masing mereka minimal meluncurkan satu buah paket untuk sang investor politik tersebut. Dan ini merupakan suatu hal yang lumrah dalam hal perpolitikan di negeri kita ini, karena memang seperti itulah yang saat ini yang sedang terjadi. Jadi korupsi itu memang sudah direncanakan dari sejak awal ketika mereka mencalonkan diri. Memang tidak semua, akan tetapi yang idealisme yang tinggi itu jika dibandingkan persentasenya paling banyak 5% dari semua kandidat yang mencalonkan diri untuk menjadi pejabat legislatif ataupun pejabat-pejabat lainnya yang dikompetisikan oleh. Oke, setelah mereka terpilih, apa yang dia lakukan? Tentu dia menjabat tentunya ya. Ketika dia menjabat maupun sebagai anggota legislatif ataupun menjadi pejabat-pejabat daerah lainnya, tentu dia mempunyai pandangan yang luas. Tentu dia mempunyai pengaruh di dalam gedung tersebut, sehingga dia bisa melihat proyek-proyek mana, peluang-peluang mana yang bisa dia berikan kepada para investor politiknya ketika dia mencalonkan diri tersebut. Nah, ketika proses pemberian daripada proyek tersebut, inilah yang sering diincar-incar oleh KPK. Maka kita belum lama kita mendengar bansos kita ada yang mengkorupsi, ada orang lain yang menitipkan dana agar bisa dikorupsi tersebut. Kemudian anggota DPR RI juga terindikasi untuk melakukan korupsi karena menerima sejumlah uang untuk proyek-proyek bantuan sosial tersebut. Dan yang terakhir, yang paling hangat yaitu kemarin
malam itu Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Nurdin Abdullah juga terperangkap oleh jebakan korupsi. Sebenarnya dikatakan jebakan korupsi ya sangat jauh, sebenarnya itu bukan jebakan. Mereka sudah tahu bahwa itu sebenarnya suatu perbuatan yang salah, tapi mereka tak mampu menghindarinya. Kenapa? Ada tuntutan-tuntutan politik di belakangnya. Mungkin para kontraktor yang sedang bernegosiasi itu merupakan salah satu investor politik ketika sang gubernur atau ketika sang pejabat sedang berkompetisi untuk mencapai jabatannya. Dan ketika ini sudah terjadi, dianggap satu hal yang wajar dia meminta proyek daripada sang gubernur. Akan tetapi proyek tersebut tidak begitu langsung tiba-tiba diberikan. Tentu ada semacam umpan baliknya. Ada pepatah, ya istilah yang sering digunakan oleh para kontraktor ini, kalau kita kepingin memancing paus, maka umpannya pun harus besar. Jangan kita ingin memancing paus, umpannya hanya ikan teri, tentu tidak dimakan sama ikan paus. Kalaupun dimakan mungkin tidak terasa, akan dibuang langsung. Nah ini sebuah perumpamaan bagi para kontraktor di daerah maupun di pusat. Nah, mungkin uang 2 miliar tersebut merupakan umpan untuk mendapatkan proyek yang tentu jumlahnya lebih besar daripada 2 miliar tersebut. Jadi uang yang 2 miliar yang tertangkap tangan oleh KPK tersebut ini merupakan umpan agar supaya sang kontraktor bisa mendapatkan proyek pausnya. Kan tetapi dia terjerat, ternyata baik paus maupun umpannya ini tidak berhasil didapat oleh si pelakunya. Akan tetapi yang mendapatkan umpan ini adalah KPK. Kita tidak tahu bagaimana nanti tindakan selanjutnya, karena setelah menjabat dia mendapat korupsi, tertangkap oleh KPK, dia menjadi tersangka. Ketika menjadi tersangka tentu dilakukan proses-proses hukum, dan di dalam proses hukum inilah yang kemungkinan juga masih bisa bermain dalam hal-hal politis, karena mungkin secara kebetulan atau mungkin tidak tahu apakah secara terkoordinir sejumlah pejabat-pejabat yang tertangkap tangan ini disinyalir adalah dari sebuah partai yang saat ini sedang berkuasa, katakanlah partai PDIP. Ini bukan suatu kebetulan saya kira, karena mungkin kita tidak mengetahui bagaimana seluk-beluk mereka di dalam secara perekrutannya. Karena kebetulan ada Madam Bansos, ada DPR yang Ihsan Yunus baru kemarin itu tertangkap dan disusul oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang juga kader PDIP. Dan ketika pejabat tersebut sudah tertangkap tangan, mereka diproses di KPK. Dan harapan daripada masyarakat adalah bahwa koruptor itu tetap dihukum sebagaimana hukuman yang telah ditentukan. Ada opsi-opsi hukuman mati bagi para koruptor, itu mungkin perlu dibicarakan lebih lanjut lagi, terus harus didukung oleh undang-undang yang benar-benar mendukung hukuman mati tersebut. Karena sampai saat ini Indonesia belum mempunyai yang secara real hukuman mati tersebut. Tapi tetap masyarakat kecil menginginkan hukuman mati bagi para koruptor. Dan kalau memang masyarakat ini menginginkan hukuman mati bagi para koruptor, tentu ada sebuah pertanyaan, karena judul video ini adalah koruptor adalah kita. Bagaimana para rakyat di bawah sana? Mereka adalah pilihan Anda, dan coba tanyakan kepada diri Anda sendiri, mulai dari pemilihan anggota legislatif, apakah ketika mereka mencalonkan diri Anda meminta sejumlah uang, atau bahkan Anda tidak akan memilih ketika orang tidak memberi Anda sesuatu? Nah, kalau itu yang menjadi ukurannya, maka
Yang perlu dihukum mati juga adalah kita. Kenapa? Kita adalah rakyat. Coba tanya secara jujur. Memang yang paling masif untuk rakyat merongrong para calon anggota legislatif itu ketika pemilihan umum, khusus legislatif. Ini masif sekali masyarakat menodong para calon anggota legislatif agar memberikan sejumlah uang agar mereka bisa memilih. Dan ketika sang kandidat tidak memberikan apa-apa, tidak akan ada muncul suara di TPS. Mereka itu yakinlah, karena saya sudah 2 kali melakukan ini dan saya tetap istiqomah untuk mengajarkan tentang demokrasi, bahwa pemilihan itu bukan barter antara fulus sembako dengan suara. Dan itu telah saya lakukan 2 kali dan tidak berhasil. Saya tidak akan memberikan fulus meskipun saya ada fulus tersebut. Kenapa? Itu merupakan suatu pendidikan yang sangat-sangat salah, karena saya adalah seorang pendidik, saya seorang akademisi, dan saya tahu itu, dan saya tidak akan memberikan uang itu ketika saya pemilihan tersebut. Makanya tidak ada muncul suara, hampir di sejumlah tempat yang meminta uang itu tidak muncul. Dan meskipun saya ada suara, tapi suaranya itu tidak cukup untuk menjadikan saya anggota legislatif. Dan ini, kalau memang masyarakat menginginkan hukuman mati, pertanyalah bahwa yang melakukan korupsi pertama kali itu adalah rakyat ketika para kandidat tersebut berkompetisi untuk mencalonkan diri. Rakyat tidak bisa mengelak bahwa yang menjadi koruptor pertama itu adalah rakyat. Menodong, baik itu melalui para tim suksesnya. Tim suksesnya itu juga merupakan rakyat. Tim sukses tak akan bergerak ketika tidak ada uang di sana. Dan tim sukses juga tidak bisa ngomong apa-apa ketika rakyat yang diminta itu adalah juga fulus atau materi-materi dari para kandidatnya. Dan ini terus bergulir dari bawah hingga ke atas. Sehingga ke atas pun ketika sudah menjadi pejabat, mereka pun tidak bisa nyantai-nyantai. Mereka tetap harus berusaha untuk mencari pundi-pundi keuangan negara yang dirasakan bisa dicolong. Dan mereka menyolong atau mengkorupsi dana-dana negara ini juga ditujukan untuk mendukung program dia. Karena program dia tak akan bisa berjalan tanpa rupiah. Dan para pendukung kerja dia juga tidak bisa bekerja ketika rupiahnya tidak muncul. Dan inilah sebuah siklus korupsi yang kait-mengkait seperti sebuah rantai yang takkan mungkin satu rantai pun ada yang lepas di sana. Jadi koruptor adalah kita. Ini merupakan suatu hal yang sangat mungkin sekali. Kalau seandainya kita ingin menghilangkan korupsi di negeri kita ini, mari kita mulai ubah sistemnya dari atas, mungkin dari sistem rekrutmennya yang paling utama, karena dari sistem ini orang akan berjalan dari sistem rekrutmen di partai politik. Biarkan mereka yang punya pemikiran yang tinggi, yang punya idealisme yang bagus untuk mencalonkan diri tanpa dipintain biaya, dan juga lakukan sosialisasi yang masif bahwa dalam pemilihan tidak diperlukan pembiayaan, sehingga rakyat pun berusaha untuk jujur juga, tidak menjadi koruptor. Rakyat ini menjadi koruptor ketika para kandidat calon anggota legislatif turun, selalu yang dikejar adalah uang. Nah, bisakah rakyat juga berbuat seperti itu untuk tidak korupsi? Korupsi Anda meminta daripada kandidat, itu sudah merupakan indikator awal Anda adalah melakukan korupsi. Anda adalah kita, koruptor adalah kita. Kalau Anda pun rakyat bisa laku seperti itu, kenapa tidak? Kalau seandainya semua sudah mulus perjalanan seperti itu, semua sudah bersih-bersih saja, ternyata masih ada dia juga melakukan korupsi, maka saya sangat mendukung jika diadakan hukuman mati bagi para koruptor. Kalau semua sistem sudah mendukung, rakyat juga sudah sangat bersih pikirannya, tidak meminta rupiah, tidak meminta imbalan untuk memilih seseorang kandidat, sehingga dia mendukung sehingga rakyat mendukung sang kandidat menjadi pejabat.
dan tidak meminta apa-apa kecuali untuk program visi misinya apa yang akan dilakukan kepada rakyat. Itu saja, baru demokrasi kita berjalan lancar, baru pembangunan kita berjalan secara lancar. Dan kalau masih ada koruptor dalam proses yang bersih seperti itu, baru saya sangat mendukung koruptor itu dihukum mati saja. Tapi kalau kondisinya masih seperti ini, saya tidak mendukung, karena pertama itu melanggar hak azazi manusia. Hak hidup itu adalah Tuhan yang menentukannya. Para koruptor itu melakukannya itu tentu banyak tekanan politis di belakangnya. Baik tekanan politis dari para investor politik dia, ataupun daripada masyarakat itu sendiri yang menginginkannya terlalu berlebih-lebihan. Sehingga koruptor adalah kita, merupakan sebuah kewajaran, tapi kita bisa merubahnya. Tentu yang sangat memungkinkan berubah paling awal itu adalah masyarakat. Ketika rakyat berani mengatakan, kami adalah rakyat anti korupsi dan Anda tidak akan korupsi dalam segala bentuk, saya sangat yakin negeri kita akan menjadi negeri yang indah. Maka saya sangat yakin negeri kita akan menjadi negeri yang bersih daripada koruptor. Kenapa? Rakyatnya tidak korupsi. Benahi dulu peraturannya, sistem rekrutmennya, karena ketika sistemnya tetap seperti ini, rakyatnya tetap seperti itu juga. Meskipun dia adalah seorang profesor doktor, ketika dia masuk ke lingkungan itu, dia tak akan terjadi apa-apa, dia tetap menjadi koruptor juga. Meskipun dia adalah seorang malaikat, ketika dia masuk ke sistem pencalonan yang seperti di Indonesia ini, dia akan menjadi iblis juga. Jadi malaikat pun ketika masuk ke sistem demokrasi di Indonesia ini, dia akan menjadi iblis. Begitupun meskipun masyarakat kita tahu dia itu adalah iblis, dia mencalonkan diri dan memberi segala apapun yang diminta oleh masyarakat, dia pasti akan terpilih. Dan ini adalah sistem kotornya negeri kita. Oke, koruptor adalah kita. Mari kita berantas, jangan sampai negeri ini dikotori oleh para koruptor yang justru dimulai dari lapisan paling bawah, yaitu rakyat kita sendiri. Demikianlah, semoga bisa memberikan manfaat. Semoga demokrasi kita di 2024 semakin bersih. Rakyat, silakan yang Anda rakyat menyaksikan video ini, mari kita berubah, karena perubahan negeri ini tanpa rakyat berubah tak akan mampu berbuat apa-apa negeri ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.